Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di seri mesin bubut. Oke. Kali ini kita mendapati mesin ini error, jadi dia hanya mendengung saja. Mesin ini Ken USA. Ketika dia dinyalakan mendengung, kemudian kita cek dengan menggunakan multitester. Kita cek dengan ini aliran strumnya, aliran listriknya. Dari sini normal, kemudian dia masuk ke sini normal. Jadi dia dipastikan terlebih dahulu listriknya itu oke ya. Masuk sampai ke sini. Ini kan jalurnya kan dia masuk ke sini. Ini dia normal, kemudian masuk ke sini normal, masuk ke sini normal. Kalau masuk ke sini normal, keluarnya normal. Jadi urutannya seperti itu. Akan tetapi kasusnya itu dia overloadnya ini berfungsi. Jadi terdapat beban yang berlebih. Pertamanya seperti itu, overloadnya ini berfungsi. Sehingga dipastikan ada hal yang nggak beres, kan istilahnya kan gitu. Mestinya kalau normal overloadnya ini nggak ngerilis ya, nggak ngerilis seperti ini. Ini kontaktor dia menjalankan sini. Oke. Jadi dicek dulu. Kemudian dari strumnya itu dari sini, ini dia akan masuk ke motor ya, masuk ke motor. Dia masuk ke motor. Lah setelah kita cek ternyata sebelah sini, ini perhatikan, ini ada error sedikit. Ini dia posisinya dia seperti agak terbakar. Jadi kalau dipaksa dijalankan terus, itu dia mendengung gitu ya, dicoba-coba lagi, dia akan bisa berjalan normal, akan tapi dia keluar percikan api di sebelah sini. Motor yang digunakan itu ini single pass double capacitor induction motor. Jadi dia mempunyai dua kapasitor ini, dua kapasitor, kemudian 2 HP 220 volt. Jadi 2 horsepower 1,5 kW itu ya. Nah, apabila teman-teman punya kasus yang sama ya, motornya dengung, urutannya tadi seperti tadi ya, dicek listrik masuk itu 220 bagus apa enggak, kemudian sampai pada trafo ini oke apa enggak, overloadnya dia normal apa enggak. Untuk kasus yang ini dia ada overloadnya, kadang beberapa itu ada yang enggak pakai overload ya. Jadi overload itu berfungsi menjaga jangan sampai ampernya terlalu besar, ada konslet atau ada apa gitu ya, itu tetap mengalir listriknya. Jadi dia memutus aliran listrik sehingga menjaga motor aman. Itu mestinya seperti itu kira-kira ya. Nah ini kalau saya paksa, ini perhatikan di sebelah sini, ini kalau saya paksa sebelah sini sebentar. Nah, bunyinya seperti ini. Bunyinya dret gitu ya. Nah, ini kalau terus dipaksa, nah itu perhatikan. Dia bisa berputar akan tapi dia keluar api terlebih dahulu di situ. Nah, itu ya. Baru dia bisa berputar. Nah, kapasitor ini bisa berfungsi akan tapi sudah membahayakan. Jadi kadang kena kadang enggak. Jadi dicek aja di kapasitornya itu dia masih normal apa tidak. Jika teman-teman nggak punya alat untuk ngecek kapasitor ini dipotong gitu ya, ini dipotong, kemudian dua kabel ini langsung dicolokin ke listrik 220. Jadi misalnya ini saya potong ya, saya potong 1, 2 ini dipotong, dikasih aliran listrik dari
jala-jala dari listrik PLN. Kemudian ketika sudah dicolokin main plus gitu ya, itu dikonslet. Ini dikonslet 1,2.12 itu dikonslet. Kalau dia keluar percikan api menandakan kapasitornya itu masih bagus. Nah ini sebenarnya ini masih bisa berfungsi, akan tapi di sebelah sini soketan yang sini ini dia sudah rusak, nggak bagus ya, kelihatan di situ. Nah, solusinya gimana? Solusinya ini diganti, potong kemudian diganti dengan ukuran yang sama 150 mikrofarad kemudian 250 volt AC. Jadi diganti ini masalah sudah terselesaikan. Oke, urutannya seperti itu secara umum. Ada teman yang tanya di YouTube itu, tapi konstruksi mesinnya enggak gini, dia cuma pakai dua. Pada prinsipnya sama, cara ngeceknya dimulai dari jala listrik, kemudian sampai ke trafo. Ini dia mengeluarkan 24 volt untuk masuk ke A1. Masuk ke A1, A2 itu biasanya ada di belakang itu kabel merah sebelah sana, itu masuk A1, A2 untuk menjalankan kumparan di sini agar dia bersifat sebagai magnet. Nah kalau sudah bersifat sebagai magnet, dia ngontak ke sana menyalurkan listrik dari dua jalur ini ya, jalur in sama outnya itu nanti dia masuk. Kira-kira seperti itu. Pernah saya bahas untuk kontaktor, tapi mungkin akan kita bahas lagi karena beberapa kali ada yang tanya via YouTube, di FB Messenger saya Usman Hadi itu sering ada yang menanyakan, sehingga kalau kita sedikit banyak mengetahui aliran listriknya itu seperti apa, kita bisa otak-atik sendiri. Semoga penjelasan singkat ini ya, informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.